Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baiklah anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun, senantiasa berbakti kepada Bapak dan Ibu, senantiasa hormat kepada Bapak Ibu guru, senantiasa sayang kepada adik-adik, dan juga senantiasa beribadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester yang pertama pada materi menyusun cerita pendek. Namun sebelumnya, apakah pengertian cerita pendek, kemudian ciri-ciri cerita pendek, fungsi cerita pendek, struktur cerita pendek, dan unsur kebahasaan cerita pendek? Oleh karena itu, ikuti paparan berikut ini. Anak-anakku yang saya sayangi, pada materi berikut ini adalah mengenai menyusun cerita pendek atau cerpen, khususnya materi Bahasa Indonesia kelas 9 semester yang pertama. Anak-anakku yang saya sayangi, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa cerpen itu adalah jenis karya sastra yang berbentuk prosa naratif fiktif, di mana isinya itu menceritakan atau menggambarkan kisah atau tokoh beserta segala konfliknya dan penyelesaiannya yang ditulis secara ringkas dan padat. Nah, pada umumnya isi cerita pendek itu berpusat pada satu tokoh dan situasi tertentu di mana ada puncak atau klimaksnya masalah dan juga ada penyelesaiannya. Selain itu, memang dalam cerpen atau cerpen itu terdapat kurang dari 10.000 kata. Ya, jadi lebih singkat. Karena pengertian dari 10.000 kata ini tentu cerita ini bisa tergolong dengan cerita yang singkat. Baik anak-anakku, ciri-ciri cerpen ini sebagaimana dalam pengertian tadi, bahwa cerpen itu jumlah kata yang digunakan atau dirangkai menjadi sebuah cerpen memang kurang dari 10.000 kata. Isinya tentu fiktif atau fiksi, tetapi bisa jadi walaupun fiksi ini bisa didasari atas pengalaman yang nyata. Ya. Berikutnya terdapat satu alur saja, karena dalam cerpen itu biasanya alurnya tunggal. Kemudian bentuk tulisannya singkat atau lebih singkat dari novel atau roman atau cerita bersambung yang lainnya. Kemudian isi cerpen umumnya diangkat dari kehidupan sehari-hari, ya walaupun itu fiktif, tetapi ya bisa dilatar belakangi oleh kejadian sehari-hari. Kemudian biasanya menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti oleh pembaca, karena cerpen itu singkat biasanya memang kata-katanya mudah dipahaminya. Kemudian bentuk penokohan di dalam cerpen itu sangat sederhana, ya jadi tidak terlalu penggambaran wataknya itu terlalu rumit sehingga nanti akan banyak menggunakan kata-kata. Berikutnya cerita pendek dapat meninggalkan kesan dan pesan mendalam sehingga pembaca ikut merasakan isi cerpen tersebut. Ini bagian dari ciri-ciri cerpen. Berikutnya fungsi cerpen. Sebagaimana karya sastra yang lain, bahwa fungsi cerpen itu bermacam-macam. Dalam hal ini ada 5 fungsi cerpen. Yang pertama, fungsi rekreatif. Ya, rekreatif, yaitu sebagai penghibur bagi pembacanya. Yang kedua, estetis. Estetis itu memiliki nilai estetika atau nilai keindahan, sehingga bisa memberikan rasa yang puas bagi pembacanya. Berikutnya yang ketiga itu fungsi didaktif. Artinya apa? Bisa memberikan pembelajaran atau pendidikan bagi para pembacanya. Berikutnya fungsi moralitas. Dalam hal ini sebuah cerpen pasti memiliki nilai moral, sehingga pembaca mengetahui mana yang baik dan juga mana yang buruk. Yang kelima anak-anakku ada fungsi religiusitas. Dalam hal ini memberikan pembelajaran religius, pembelajaran yang bernilai agama, sehingga dapat dijadikan contoh bagi pembacanya. Baik anak-anakku,
Jenis-jenis cerpen. Nah, jenis cerpen ini ada dua. Yang pertama itu berdasarkan jumlah katanya. Jumlah katanya itu bisa menunjukkan jenis cerpen itu. Contohnya ada cerpen mini atau flash, itu cerpen yang jumlah katanya hanya 750 sampai 1000 kata, yaitu sebuah kata. Yang kedua, cerpen ideal, cerpen yang jumlah katanya antara 3000 sampai 4000 buah kata. Yang berikutnya cerpen panjang, cerpen yang jumlah katanya mencapai angka 10.000. Ya, maksimal 10.000. Ini jenis cerpen yang pertama. Berdasarkan tekniknya sekarang bahwa cerpen itu dibagi menjadi dua, ada cerpen sempurna atau well-made short story, cerpen yang berfokus pada satu tema dengan plot yang sangat jelas dan endingnya itu mudah dipahami atau akhir cerita itu mudah dipahami. Umumnya memang ini bersifat konvensional dan berdasarkan realitas. Sehingga kalau orang membaca ini ya tidak lama, 1 jam nggak ada sudah selesai. Berikutnya ada cerpen tak utuh atau slide of life short story. Jadi cerpen tidak terfokus pada satu tema. Walaupun temanya terpencar-pencar ya. Jalan ceritanya terstruktur. Kadang-kadang dibuat mengambang memang, tidak seperti yang tadi mudah dipahami. Dibuat mengambang endingnya ya. Cerpen jenis ini pada umumnya kontemporer dan ditulis berdasarkan ide-ide gagasan yang orisinil sehingga bisa disebut dengan cerpen ide. Jadi ini lebih dilihat dari temanya tadi padat ya, satu tema tetapi terpencar-pencar. Kalau yang cerpen sempurna itu hanya satu tema dan plotnya jelas. Itu berdasarkan teknik mengarangnya. Baik anak-anakku, sekarang struktur cerpen. Nah, struktur cerpen itu terdiri dari orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Pada tahap orientasi ini penentuan peristiwa. Jadi penulis dalam ini menentukan peristiwa, menciptakan gambaran, visual latar, atmosfer, atau kondisi atau keadaan, atau waktu kisah. Nah, pengenalan karakter dan untuk menuju ke komplikasi. Jadi di dalam orientasi itu hanya satu penentuan peristiwa yang akan dipaparkan di dalam cerpen tersebut. Yang kedua itu rangkaian peristiwa. Jadi rangkaian peristiwa itu dari penentuan peristiwa tadi, kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa yang tak terduga. Sampai pada tahap yang ketiga atau struktur yang ketiga mengenai komplikasi. Cerita itu bergerak sampai pada titik puncaknya, titik puncak konflik dan penyelesaian yang dihadapi oleh tokohnya. Dalam hal ini cerita itu sudah memuncak dan sudah di situ ada tanda-tanda tokoh itu mengarah ke penyelesaiannya. Yang terakhir ada resolusi, yaitu solusi untuk masalah atau tantangan yang dicapai berhasil atau tidaknya ya dalam hal ini berhasil atau tidaknya tokoh di dalam mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu dalam resolusi ini biasanya pengarang mulai mengakhiri ceritanya. Itu mengenai struktur cerpen. Mudah-mudahan kalian bisa lebih memahaminya. Berikutnya anak-anak, unsur cerpen. Seperti halnya karya sastra yang lain atau cerita yang lain, unsur-unsur cerpen itu terbagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu unsur yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri, mulai dari tema, alur, latar atau setting, tokoh, penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, amanat atau pesan yang tidak disampaikan oleh pembacanya. Ini adalah sama dengan jenis karya sastra yang lain. Berikutnya unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu unsur yang membentuk suatu karya cerpen ya yang berasal dari luar.
Di antaranya ada latar belakang masyarakat, yaitu hal-hal yang mempengaruhi alur cerita, misalnya ada ideologi, ada kondisi politik, ada sosial, ada ekonomi masyarakat. Jadi dalam hal ini tergantung pada kondisi yang ada di dalam masyarakat itu. Misalnya ketika ideologi, kemudian ada politik, ketika ada masalah-masalah sosial, itu diangkat menjadi sebuah cerpen. Yang ketiga itu latar belakang pengarang, yaitu latar hal-hal yang berhubungan dengan pemahaman atau motivasi penulis cerpen di dalam membuat tulisannya. Misalnya apakah penulis itu mengandung aliran sastra yang naturalis atau yang lain ya, atau kondisi psikologis, atau mungkin biografinya, dia seorang humoris, tentu akan membuat cerita-cerita yang lucu, atau mungkin seorang yang religius sehingga dia mengangkat nilai-nilai kehidupan yang mereka miliki tentang keagamaan, ya, itu bisa melatar belakangi sebuah karya sastra. Nilai yang terkandung berikutnya, nilai yang terkandung dalam cerpen. Tentu ini juga sama, nilainya bisa nilai agama, sosial, budaya, tergantung kepada apakah isi yang ada di dalam cerita itu. Misalnya ada agama, nilai-nilai keagamaan tertentu yang dituangkan, atau mungkin budaya-budaya tertentu yang berlaku pada masyarakat, itu bisa melatar belakangi terciptanya sebuah unsur ekstrinsik. Jadi jelas sekali lagi bahwa unsur dalam cerpen sama dengan unsur karya sastra yang lain, ada unsur yang ekstrinsik dan juga ada unsur intrinsik. Baik anak-anakku, berikutnya mengenai unsur kebahasaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa unsur kebahasaan ini adalah bahasa atau mungkin penggunaan istilah dan seterusnya yang biasa ada di dalam hal ini ada dalam cerita cerpen. Jadi bisa memuat jenis kata, memuat keterangan, memuat majas dan seterusnya yang ada di dalam cerpen itu. Yang pertama sekarang, unsur kebahasaan dalam cerpen itu biasanya memuat kata sifat yang biasa untuk mendeskripsikan seorang pelaku atau kepribadian tokohnya. Misalnya tinggi, perawakannya gagah, rambutnya beruban, sifatnya itu baik, berkepribadian menarik, dan seterusnya. Berarti ini menggunakan kata sifat. Yang kedua itu memuat kata keterangan untuk mendeskripsikan latar waktu, tempat, dan suasana. Contoh di pagi hari yang cerah, di kebun bambu yang rimbun. Ini penggunaan kata-kata keterangan yang dimaksudkan untuk memberi warna terhadap deskripsi latar yang digunakan. Unsur berikutnya anak-anak menggunakan kalimat langsung. Kalau kalian baca sebuah cerpen, di sana ada petikan langsung, misalnya aku mengatakan atau aku berkata, dalam tanda petik itu misalnya di situ akan ada kalimat langsung yang digunakan. Itu contohnya penggunaan kalimat langsung, tetapi juga bisa menggunakan kalimat tidak langsung dibalik, misalkan saya mengatakan bahwa, nah ini penggunaan kalimat yang tidak langsung. Berikutnya menggunakan kalimat deskriptif yang digunakan menggambarkan suasana tokoh, tempat tokoh, cerita, dan seterusnya. Jadi mendeskripsikan tempat yang digunakan untuk berlangsungnya cerita itu biasanya menggunakan kalimat-kalimat atau jenis kalimat deskriptif yang lebih rinci, yang lebih jelas, yang lebih memberikan gambaran kepada pembacanya. Kemudian bisa menggunakan kalimat bermajas atau pemakaian kata yang melewati batas makna yang lazim, yang menyimpang dari makna harfiahnya. Jadi bisa menggunakan kata-kata yang bermakna konotasi, kata-kata yang bisa menimbulkan makna selain makna yang terkandung di dalam kata itu. Misalnya di sini ada majas perbandingan, pertentangan, pertautan, ataupun pengulangan. Ya, ini beberapa contoh penggunaan unsur kebahasaan dalam cerita pendek.
Baiklah anak-anakku, demikian uraian mengenai cerita pendek yang sudah saya paparkan, mulai dari pengertian sampai unsur kebahasaan. Mudah-mudahan anak-anakku lebih paham dan bisa menjadikan uraian tadi menjadi referensi di dalam kalian menyusun cerita pendek. Sampai di sini pembelajaran ini. Jangan lupa hormat saya untuk Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, dan semoga anak-anakku juga bisa lebih giat di dalam belajar dan mencapai satu keberhasilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.